Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu akhlak tasawuf, yakni Fadilatul Ustaz Syekh Samsudin MPDI. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Imron Ahmad Rofi, NIM 240102057, kelas 3B, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini tujuan saya membuat video tugas akhlak tasawuf ini untuk memperdalam lagi pembahasan yang sudah saya teliti, yakni yang dimana yang saya dapatkan judul itu dengan pengantar ilmu tasawuf. Baik, di sini saya akan membuat video ini berdasarkan 10 jurnal yang dimana ini tugas dari dosen pengampu akhlak tasawuf. Adapun yang saya dapatkan di sini adalah dengan tema atau judul pengantar ilmu tasawuf. Baik, kita langsung saja bahasannya. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah tasawuf. Sebuah perjalanan spiritual menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sumber daripada jurnal ini adalah Intelek Insan Cendekia. Penjelasannya, jurnal ini menjelaskan apa itu tasawuf, yaitu pertanyaannya, jurnal ini menjelaskan apa itu tasawuf. Tasawuf adalah yaitu ilmu atau ajaran yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian diri, dan pencapaian kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa tasawuf muncul sebagai bentuk pendalaman spiritual dalam Islam, yang dimana umat muslim itu tidak hanya menjalankan syariat secara lahiriah saja, akan tetapi juga menekankan dimensi batiniah atau spiritualitas. Selain itu, jurnal ini juga menelusuri sejarah kemunculannya tasawuf mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangannya menjadi aliran dan tarekat yang beragam. Dan adapun tujuan utama tasawuf itu adalah, menurut jurnal ini, adalah menumbuhkan cinta, keikhlasan, dan kesadaran penuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua, sejarah munculnya tasawuf. Sumber jurnal ini dari Al-Wadzik Qaibillah. Penjelasannya, artikel ini lebih berfokus pada latar belakang historis tasawuf, yang dimana jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf itu mulai tumbuh pada masa awal Islam, terutama sebagai reaksi terhadap kehidupan duniawi dan kemewahan yang mulia yang mulai muncul setelah masa sahabat dan tabi'in. Para tokoh awal tasawuf dianggap ingin mengembalikan semangat kesederhanaan dan ketulusan dalam beribadah, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jurnal ini juga menyoroti pengaruh budaya dan pemikiran luar seperti filsafat Yunani, tradisi mistik timur yang turut membentuk perkembangan tasawuf meski tetap berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian jurnal yang ketiga yang menjelaskan tentang ajaran tasawuf, definisi dan sejarah perkembangannya, yang dimana sumber daripada jurnal ini dari ilmu sosial dan bisnis atau disingkat dengan INJOS. Kemudian penjelasan jurnal ini meneliti definisi tasawuf secara akademik dan membandingkannya dengan pendekatan spiritual dalam agama lain. Tasawuf juga dijelaskan sebagai usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kedekatan dengan Tuhan melalui latihan jiwa
zikir, dan pengendalian hawa nafsu. Selain itu juga jurnal ini menguraikan perkembangan tasawuf dari masa ke masa, bagaimana ia merubah menjadi berbagai aliran atau tarekat, serta bagaimana tasawuf itu berperan dalam membentuk peradaban Islam yang damai, toleran dan berakhlak. Jurnal ini juga menegaskan bahwa tasawuf itu tidak hanya bersifat keagamaan saja, akan tetapi juga memiliki dimensi sosial karena mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan hidup. Secara keseluruhan, yang ketiga juga membahas tasawuf itu dari berbagai sisi, makna dan tujuan tasawuf sebagai jalan spiritual untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, di mana asal usul dan sejarahnya bermulai dari masa awal Islam sebagai reaksi terhadap kemewahan dan formalitas agama. Namun perkembangannya melahirkan banyak sekali aliran tarekat dan memberi pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya umat Islam. Kemudian nilai yang ditekankan adalah penyucian hati, keikhlasan, ketenangan jiwa. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang keempat adalah penjelasan tentang teori dasar tasawuf Islam, di mana sumber daripada jurnal ini adalah repositori Win Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penjelasan buku ini membahas landasan utama dari ilmu tasawuf dalam Islam, yang dimana isinya ini menguraikan teori-teori dasar tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, buku ini juga berfungsi sebagai pengantar yang memberikan pemahaman orisinal dan antristik tentang hakikat tasawuf, di mana mencangkup prinsip-prinsip penyucian jiwa, pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan tasawuf dengan ajaran Islam secara menyeluruh. Kemudian penjelasan yang kelima, konsep-konsep tasawuf dan relevansinya itu dalam kehidupan. Sumber daripada ICI Journals Masters dan penjelasannya. Jurnal ini juga menjelaskan berbagai konsep penting dalam tasawuf, seperti maqamat atau tahapan spiritual yang harus dilalui oleh seorang sufi, dan awal keadaan spiritual yang dialami oleh hati manusia. Selain membahas teori, jurnal ini juga menekankan relevansi konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tasawuf dapat membantu manusia membangun ketenangan batin, keikhlasan, dan kedekatan dengan Tuhan di tengah tantangan kehidupan modern. Kemudian jurnal yang keenam menjelaskan tentang akhlak tasawuf. Sumber daripada Journal of Administrative and Social Science. Kemudian penjelasan jurnal ini menyoroti hubungan erat antara akhlak, etika, dan moral dengan tasawuf. Pendalaman spiritual isinya membahas bagaimana ajaran tasawuf itu berperan dalam membentuk perilaku dan karakter manusia agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Tasawuf juga digambarkan sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, tawakal, rendah hati, dan kasih sayang, sehingga membantu manusia mencapai derajat akhlak yang mulia. Kemudian penjelasan yang ketujuh, hakikat manusia dalam tasawuf Al-Ghazali, di mana sumber daripada jurnal ini adalah Komunika Win Seizu Prokerto. Dan penjelasan jurnal ini juga mengkaji pandangan Imam Al-Ghazali itu tentang hakikat manusia dalam perspektif tasawuf. Menurut Al-Ghazali, manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, yang dimana unsur rohani jiwa memiliki kedudukan tertinggi. Agar jiwa ini menjadi bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu perlu melakukan latihan spiritual atau yang dimaksud dengan bahasa Arabnya adalah riyadhah dan mujahadah. Tasawuf menurut Al-Ghazali yakni bertujuan
menyucikan hati dari sifat-sifat buruk agar mencapai kebahagiaan hakiki atau tazkiyatun nafs. Kemudian penjelasan yang ke-8 tentang urgensi tasawuf akhlaki pada masyarakat modern. Sumber daripada Substansia Jurnal Ilmu Usuluddin. Kemudian penjelasan artikel ini membahas pentingnya tasawuf akhlaki dalam kehidupan masyarakat modern, yang dimana tasawuf akhlaki ini menekankan pembinaan akhlak dan pengendalian diri agar manusia itu tidak terjerumus dalam krisis moral atau individualisme dan materialisme. Dalam konteks modern, nilai-nilai tasawuf itu seperti kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan spiritual dan sosial. Kemudian yang ke-9, relevansi tasawuf atau dalam Islam di era modern. Sumber daripada Jurnal Hikamiyah. Kemudian penjelasan jurnal ini mengulas bagaimana ajaran tasawuf tetap relevan sebagai panduan spiritual di era modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Tasawuf juga membantu manusia mencapai ketenangan batin, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadi pedoman moral dan menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian penjelasan yang ke-10 dimana penjelasan tentang peran tasawuf di era masyarakat modern. Kemudian peluang dan tantangan tasawuf itu sebagai pengontrol dan pengarah. Artikel ini juga menekankan bahwa tasawuf itu memiliki peran yang penting untuk mengarahkan manusia. Dalam konteks modernisasi yang serba cepat dan materialisasi, tasawuf juga berfungsi sebagai pengontrol yang menjaga agar nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan tidak luntur, mencegah reduksi kemanusiaan. Modernisasi ini juga seringkali dapat menggeser fokus manusia dari nilai-nilai batiniah ke hal-hal yang bersifat materi dan fisik. Artikel ini juga menjelaskan bahwa tasawuf membantu manusia agar tidak tereduksi atau kehilangan dimensi kemanusiaannya yang utuh, seperti kepekaan spiritual, moral, dan etika. Kemudian mencapai dimensi kemanusiaan yang utuh. Tujuan daripada peran tasawuf ini adalah untuk membantu manusia mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan bimbingan tasawuf ini, manusia diharapkan dapat menjalankan kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri dan esensi kemanusiaannya secara menyeluruh. Baik, kesimpulan daripada 10 penjelasan dan 10 jurnal ini yang dapat saya simpulkan adalah bahwasanya tasawuf adalah jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan pembinaan akhlak manusia. Dan sejarahnya berawal dari kehidupan zuhud para sahabat dan berkembang menjadi disiplin ilmu rohani sejak abad ke-8 Masehi. Ajaran pokoknya meliputi tazkiyatun nafsi, mahabbah atau ma'rifat dan qana' yang berlandaskan pada iman, Islam, dan ihsan. Kemudian konsep-konsep tasawuf menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta pembentukan akhlak seperti ikhlas, sabar, dan rendah hati. Tasawuf memandang manusia sebagai makhluk rohani yang menyucikan hati agar kembali kepada Allah dan dengan jiwa yang tenang. Dalam masyarakat modern, tasawuf memiliki urgensi tinggi karena mampu menghadirkan ketenangan batin, moralitas, dan kedamaian di tengah krisis spiritual. Meski menghadapi tantangan seperti materialisme dan penyimpangan ajaran tasawuf tetap relevan sebagai pedoman hidup Islami yang menuntun manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.